Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat program Mastercam X5 di mesin CNC Turning ataupun CNC Milling. Untuk benda kerja yang akan kita buat pada saat sertifikasi nanti. Ini gambar kerja saya dapatkan pada saat kita pra UKK kemarin. Saya harap pada saat ujian sertifikasi atau UKK nanti gambarnya itu tidak terlalu jauh dari yang kita latihankan kemarin. Baik, langsung saja. Di sini kita akan membuat program milling dulu. Program milling itu nanti terdiri dari sini, bagian ini. Kemudian nanti untuk program CNC turningnya itu bagian bawahnya. Nah, jadi langsung saja kita buka Mastercam X5 nya. Kita tekan Fn F9 ataupun F9. Kita bikin bagian sini dulu. Kita mulai dari lingkaran ini yang kecil ini 13 mm, kemudian lingkaran yang ini adalah 23 mm. Nih. Kemudian untuk lingkaran yang kecil ini adalah 4,5 mm dan yang lebih besarnya adalah 7,5 mm. Dengan jarak lingkaran kecil adalah 33 mm. Baik. Kita mulai, kita pilih. Kemudian ini 13. Ini 23. Oke. Kemudian kita bikin garis bantu. Tadi jarak lingkaran kecilnya adalah 33 mm. Jadi kalau kita ambil dari garis titik tengah, kita buat garis bantu seperti ini. Kita tekan di sini 33 dibagi 2 karena kita ambil dari titik tengah lingkarannya. Kemudian untuk lingkaran yang paling kecil adalah 4,5 mm. Kemudian kita buat lingkaran lagi yang lebih besar yaitu 7,5 mm. Garis bantunya dapat kita hapus, kita ganti. Dari sini dibuat sejajar. Ini jaraknya adalah 33 mm. Kemudian lingkaran yang kecil 4,5 mm. Lebih besarnya 7,5 mm. Nah, seperti ini. Ini garis bantunya boleh dihapus. Baik, kita sudah bikin bagian lingkarannya. Kemudian kita akan membuat bagian ini yang diameter 43 untuk bagian ininya. Kemudian tingginya itu dari sini ke sini adalah 29. Kita lihat dari sini, ini 29. Baik, kita coba buatkan. Pertama kita jauhin dulu ya. Kita pilih ini. Kemudian pilih ini. Ini kita klik 33. Kemudian ini 29 seperti ini ya. Kemudian kita pilih lingkaran ini, tarik keluar. Ini diameternya adalah 43. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita trim aja, kita crop garis yang tidak kita gunakan seperti ini. Kemudian ini kemudian ini. Oke, seperti ini kawan-kawan. Kita lihat gambarnya dulu. Oke, udah lengkap ya. Untuk bagian di milling udah lengkap gambarnya. Sebentar saya pause dulu. Baik teman-teman, ini sedikit hujan, mungkin suara saya agak kurang jelas sedikit, saya mohon maaf. Untuk gambar millingnya sudah lengkap, bagian millingnya sudah lengkap. Nah, selanjutnya kita buka mesin type.
kemudian mil default, kemudian ini properties, kita pilih stock setup. Nah, ini kita dapat isi karena di sini saya tidak tahu ukuran material yang akan digunakan untuk sertifikasi nanti, jadi saya kira-kirakan adalah ukurannya 50 untuk panjangnya dan 50 untuk lebarnya, dan untuk ketebalan materialnya saya perkirakan 56 mm. Di sini karena saya ambil referensi 56 adalah total dari panjang 21 ditambah 35 atau total dari panjang benda kerja yang akan kita buat. Seperti ini. Baik, jika sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita pilih ini, klik kanan, kemudian milling tool, kemudian pilih kontur. Nah, seperti itu. Sini tool, kita select library tool, pilih tool nomor atau yang berdiameter 12. Oke. Ini teman-teman ubah jadi tool nomor 1. Ini fit rate-nya bisa dibikin 100. Oke. Kemudian cut parameter nanti saja, depth cut-nya. Depth cut kita ubah max stroke step. Ini artinya setiap dia pemakanan, kan tadi 10, berarti dia setiap makan itu tebalnya 10 mili. Jadi kita rubah jadi 2 mili saja. Kemudian let in out. Ini kita klik multipass. Enggak. Oke, ini kita geser jadi absolut semua. Ini retract kita ubah jadi 10, fit pen kita ubah jadi 5. Nah, karena kita mau bikin bagian yang ini, yang ininya dulu, itu kalau kita lihat dalamnya adalah 21. Jadi untuk bagian lichen part depth-nya kita bikin minus 21 seperti ini. Kemudian coolant-nya kita on kan. Kita lihat. Oh, jadi dia pemakanannya di dalam ya. Kalau seperti itu, kita klik parameter, kemudian di cut parameternya kita ubah convection direction-nya menjadi right atau kanan. Jadi dia akan makan bagian luar. Nah, seperti ini. Oke, ini kan bersisa. Kita rubah di parameternya di bagian multipass, kita klik. Di sini kita pilih jadi 2. Oke. Ya, bismillah. Semoga berhasil. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Baik. Berikutnya kita bikin bagian lingkaran yang ini. Kita bikin bagian lingkaran yang diameternya 23 ini. Sama saja. Kita klik mill toolpad, kemudian kita pilih kontur. Di sini kita klik ini. Kemudian oke. Toolnya masih tetap kita menggunakan yang itu. Ini kita rubah.
Nih, oke. Ini kita jadiin satu aja. Kemudian untuk depth di lingkaran ya, kita lihat gambar dulu ya. Nah, ini untuk lingkarannya itu panjangnya 15. Jadi kita bikin di sini 15, minus 15. Terus coolant on ya. Oke, udah. Oke. Kita lihat apakah berhasil. Oke, jadi berhasil ya. Nah, seperti itu. Baik. Videonya saya post dulu. Oke, lanjut. Setelah jadi bagian ini, berikutnya kita akan membuat lubang ini ya, lubang ini sedalam 56. Sama, masih menggunakan kontur. Ya, di sini saya full menggunakan kontur. Toolnya masih kita gunakan tool yang sama. Belum ada yang berubah. Oke. Untuk cut parameternya ini kita rubah jadi left. Untuk max rocknya ini kita kurangin, yang tadinya setiap pemakanan dia 2 mili, yang ini saya rubah setiap pemakanannya menjadi 0,7 mili ke dalam. Kemudian brake stroke, multipass udah ada, licking part. Nah, ini kita rubah menjadi minus 56 karena lubangnya ini benda kerja yang kita bolongin sampai 56. Kemudian coolant on, sudah. Kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Berikutnya kita akan membuat lubang di bagian ini yang diameter 4,5 mm 2 biji ini ya. Kita pilih mill, masih menggunakan kontur. Tapi toolnya kita rubah. Tadi tool diameternya adalah 12, sekarang kita menggunakan tool diameter 4. Karena lubangnya berdiameter 4,5. Rubah menjadi 2. Oke. Kemudian cut parameter, depth cut. Segitu aja, nggak masalah. Nah, untuk depth-nya kan kita mau bikin bagian ini nih, yang part ini yang diameter 4,5. Itu kedalamannya 21. Cuman kan dia bolong, jadi kita lebihkan aja jadi 22 atau 23, nggak masalah.
Di sini saya tulis 22. Jangan lupa coolant on. Oke, sudah ya. Kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan buat bagian yang ini, yang di diameter 7,5. Kita lihat dulu. Caranya masih sama, masih menggunakan kontur, gak ada yang berubah. Ya, seleksi garis yang sama kayak gini, gak ada yang berubah ya. Ini kita pakai yang ini ya, tool 4. Untuk depth cutnya masih belum ada yang berubah. Kemudian linking part. Nah, bagian ini di depthnya kita lihat nih, kan dari sini ke sini itu 15. Nah, sedangkan untuk diameter 7,5 dia cuman sampai di 4 dari bagian sininya, cuman 4 mili, jadi dia nggak sampai tembus. Nah, jadi 15 ditambah 4, 19. Nah, kita tulis depthnya minus 19. Seperti itu. Ini kayaknya yang dia makan tuh bagian lingkaran kecilnya nih. Oh enggak. Oke, berarti benar. Kita lihat dulu apakah berhasil. Oke, berarti benar ya. Untuk pemilihan toolnya kita cukup menggunakan kontur. Nah, di sini teman-teman cukup mainin apa ya, waktu ini nih, waktu teman-teman seleksi ini, itu yang penting disamain aja. Misalnya mau 2 lingkaran gitu, disamain arah panahnya. Terus misalnya dia, teman-teman mau makan bagian lingkaran di dalamnya nih, tapi yang kemakan bagian luarnya, itu cukup diganti di cut parameter ini. Jadi cukup mainin ininya aja. Dah. Baik, sekian untuk videonya. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Saya harap hasilnya memuaskan. Maaf bila banyak kesalahan. Saya juga masih sama-sama belajar. Untuk video tutor yang turning di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.